Saatnya kita ikuti Dialog Kentongan Radio Tanggap Bencana dengan topik mitigasi bahaya berlalu lintas di jalan raya. Ayo tertib berlalu lintas dari Auditorium SMK Negeri 1 Toli-Toli. Waktunya Kentongan. Selamat pagi pendengar dan juga hadirin yang kami hormati, langsung dari Aula SMK Negeri 1 Bawalan Toli-Toli. Saat ini kami hadir dalam program Dialog Kentongan bersama saya, presenter Anda, Mariani Rauf. Hadirin dan juga pendengar dan juga penonton RRI.net, tentunya kita tahu bersama bahwa ketika kita berada di jalan raya, yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah keselamatan dalam berlalu lintas. Dan untuk hari ini pendengar, dalam program Dialog Kentongan kita membahas terkait dengan mitigasi bahaya berlalu lintas di jalan raya. Ayo tertib berlalu lintas. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Yang pertama kami menyapa dari pihak Polres Toli-Toli dari Satuan Lantas, yaitu ada Bapak Aibtu Setiawan selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli. Assalamualaikum Pak Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Ya. Kemudian yang kedua, kita bersama dengan Bapak Mudatsir SPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Bawalan Toli-Toli. Assalamualaikum Pak Mudatsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sehat selalu hari ini Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kemudian pendengar dan juga penonton RRI.net, hadirin yang kami hormati, yang ketiga kita bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Sulfahli, perwakilan dari pihak Jasa Raharja Toli-Toli. Assalamualaikum Pak Sulfahli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Iya, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Ya, kemudian yang keempat kita juga bersama dengan pegiat lalu lintas yaitu Bung Ardan. Assalamualaikum Bung Ardan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Iya, kalau jiwa muda mah sehat terus ya. Iya. Iya, dan hari ini pendengar kita membahas topik yaitu mitigasi bahaya berlalu lintas di jalan raya. Ayo tertib berlalu lintas. Kita langsung saja masuk pada dialog kita. Saya ke Pak Kanit dulu ini, Pak Setiawan. Jika melihat kondisi yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, apa upaya dari pihak Satlantas untuk mengajak masyarakat khususnya kalangan pelajar, generasi muda kita untuk bisa tertib berlalu lintas? Baik, jadi upaya kami dari khususnya unit keamanan dan keselamatan dalam mengkampanyekan keamanan dan keselamatan berlalu lintas, kami sudah melaksanakan sosialisasi dan edukasi. Bahkan untuk SMK 1 ini sudah berulang kali saya melaksanakan kegiatan di sini dengan harapan karena kita sayang sama anak-anak kita sehingga mereka tidak menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Karena kita ketahui bersama para korban kecelakaan lalu lintas ini sangat-sangat miris dan sangat-sangat memperhatikan karena dari beberapa kejadian yang menjadi korban kecelakaan adalah anak-anak usia remaja, ya kayak seumuran siswa-siswi yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat beberapa kejadian, ya itu sangat memprihatinkan, karena mereka adalah putra-putri kita, harapan bangsa sebagai generasi penerus. Nah, mungkin karena ketidakpahamannya dalam berlalu lintas, maka kita hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan sosialisasi dan edukasi. Harapan kami mereka paham dengan aturan berlalu lintas. Karena untuk wilayah kota Toli-Toli ini kan kota kecil ya. Untuk Toli-Toli belum seberapa lah padatnya arus lalu lintas. Nah, mereka ini nanti kan ke depannya akan melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya, bisa mungkin ke Palu, ke Makassar, atau mungkin ke Jawa. Nah, dengan adanya bimbingan dari kami, sosialisasi dari kami, harapan kami mereka ke depannya sudah ada modal pengetahuan tentang bagaimana tata cara berlalu lintas yang baik dan benar sehingga mereka selamat di jalan. Demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Kepala Sekolah ini. Dari pihak sekolah ini, Pak Mudatsir, langkah apa yang juga sudah dilakukan untuk lebih mengajak anak-anak kita taat berlalu lintas? Karena kan kita tahu bersama bahwa kebanyakan kalangan pelajar ini belum memiliki SIM. Nah, itu mungkin yang paling utama. Sementara banyak di antara mereka yang sudah kita lihat di depan mata itu menggunakan kendaraan atau membawa kendaraan sendiri ketika berangkat ke sekolah. Silakan Pak Mudatsir. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan dulu ucapan terima kasih kepada RRI Toli-Toli
yang sudah memilih SMK Negeri 1 Toli-Toli sebagai tempat dialog kentongan. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Kanit Lantas, Pak Setiawan, Jasara Harja dan pegiat sosial. Baik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Setiawan bahwa kegiatan terkait dengan berlalu lintas ini, khususnya kami di SMK Negeri 1 Toli-Toli, sering dikunjungi dari Lantas Toli-Toli. Apa yang kami lakukan di sekolah, kami setiap apel pagi maupun pada saat upacara selalu menyampaikan terkait dengan berlalu lintas. Di sebelum apel juga Bapak Ibu guru kami selalu memeriksa anak-anak yang memiliki kendaraan masuk ke lingkungan sekolah, terutama terkait helm, atribut-atribut yang melekat di badan maupun di kendaraan mereka. Itu yang kami lakukan. Cuma kendalanya itu, terkadang anak-anak ini pintar juga, ya, kalau motornya tidak lengkap dia simpan di luar, sehingga dia hanya berjalan kaki ke dalam lingkungan sekolah. Nah, ini kendala kami di sini. Tentunya melalui dialog ini harapan kami ada kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Karena yang lebih tahu itu berangkat ke sekolah adalah orang tua. Kami di sekolah hanya menyambut anak-anak. Kami sudah terapkan disiplin. Anak-anak hari ini yang tidak melengkapi, besok jangan bawa kendaraan tersebut ke sekolah. Karena yang kami jaga adalah hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Misalnya ada kecelakaan, karena anak-anak ini tidak dilengkapi dengan SIM. Usia mereka masih di bawah 17 tahun. Tapi ada semacam kebijakan yang dikeluarkan oleh Polres, bagaimana anak-anak ini bisa berkendara ke sekolah. Ini karena memang mengingat ada orang tua yang sibuk mengantar anak-anaknya ke sekolah. Itu yang kami lakukan melalui sosialisasi apel pagi maupun melalui upacara bendera, dan kami juga dibantu dari Lantas Polres Toli-Toli. Yang namanya Polisi Road Go to School, Pak, ya. Ya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya saya ke perwakilan dari Jasara Harja, Sulfadli. Iya, baik Pak Sulfadli, kalau melihat kondisi yang ada, khususnya tingkat kecelakaan lalu lintas, seperti apa penanganan ataupun juga langkah cepat yang dilakukan oleh pihak Jasara Harja ketika terjadi kecelakaan? Untuk penanganan, memang untuk selama terjadi kecelakaan lalu lintas, pasti instansi yang paling dicari itu adalah Jasara Harja. Mengapa? Karena Jasara Harja adalah program pemerintah atau perusahaan BUMN dari pemerintah yang menyantuni masyarakat ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Baik itu masyarakat yang mengalami luka ataupun meninggal dunia, seperti itu. Namun sebelum terjadinya kecelakaan, kita dari pihak Jasara Harja pasti selalu mengambil langkah awal, yaitu menghimbau, mengingatkan, dan juga selalu menginformasikan bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga ke sekolah-sekolah, baik adik-adik siswa, mengenai kecelakaan lalu lintas ataupun keselamatan lalu lintas. Jadi kita ada program, dua program yang biasa kita jalankan, yaitu sosialisasi peran dan fungsi Jasara Harja itu kepada siswa, dan juga program PPKL, yaitu pengajar peduli keselamatan lalu lintas. Nah, ini sudah kita terapkan di beberapa sekolah di Kabupaten Toli-Toli, dan juga sudah kita laksanakan di masyarakat Toli-Toli dan juga sekolah-sekolah yang ada di Toli-Toli, seperti itu, Bu. Oke, baik. Saya ke Bung Ardan ini selaku pegiat lalu lintas yang memang juga tentunya generasi muda yang bisa mengajak kaula muda untuk peduli dengan keselamatan dalam berlalu lintas. Kalau Bung Ardan melihat kondisi masyarakat kita, khususnya kalangan pelajar ketika berada di jalan raya, bagaimana tingkat kesadaran mereka? Silakan Bung Ardan. Ya, kalau kita lihat ya bahwa memang yang perlu harus kita ketahui itu bahwa ketertiban berlalu lintas itu sangat penting. Itu yang dulu kita bangun bersama, bahwa pentingnya tertibnya berlalu lintas ini menjadi salah satu poin sangat penting. Karena kenapa? Terutama bagi teman-teman pemuda. Karena kenapa?
Ketika kemudian kita tidak tertib dalam berlalu lintas, ini akan merusak diri kita. Bukan cuma diri kita sebenarnya, tetapi orang lain juga. Karena ketika misalnya kita terjadi sesuatu hal yang misalnya tidak diinginkan, kan yang rusak itu bukan hanya kita, tetapi orang lain. Jadi sehingga hal-hal seperti ini harus memang digarisbawahi bahwa hal-hal seperti itu bisa merusak diri kita dan juga orang lain. Kalau kita lihat angka kecelakaan hari ini di Kabupaten Toli itu cukup tinggi ya. Ini sangat cukup tinggi dan tidak sedikit itu kalangan anak muda, terutama teman-teman remaja. Hal ini juga menjadi perhatian khusus sebenarnya, apakah persoalan ketidakpahaman atau memang ada hal-hal lain di situ sehingga mereka tidak tertib berlalu lintas. Tidak sedikit hari ini kita lihat juga bahwa teman-teman pemuda misalnya melakukan hal-hal negatif seperti balapan liar dan lain sebagainya. Ini kan mayoritas anak-anak muda. Ya memang kita tahu bahwa mungkin dari sisi lain kita pandang bahwa mungkin masih mencari jati diri dan lain sebagainya, tetapi di satu sisi lagi harus kita berikan pemahaman bahwa hal tersebut bisa merugikan diri. Karena kenapa? Teman-teman anak muda hari ini, teman-teman remaja, adik-adik remaja yang hadir di sini, ini kan merupakan sebuah yang melanjutkan estafet ke depan. Ini generasi-generasi seperti kita adalah generasi-generasi yang hari ini diharapkan untuk bagaimana menjaga daerah, bagaimana menjaga bangsa dan negara. Tetapi kalau kita sudah rusak dari segi fisik, ini kan ini akan berpengaruh ke depan. Maka tugas kita sama-sama yaitu saling mengingatkan satu sama lain bahwa pentingnya tertib berlalu lintas. Karena kenapa? Yang rusak bukan hanya kita, tetapi ini yang merugi kita juga. Ketika kita tertib, ini merugikan orang lain loh. Orang lain merasa terganggu. Jadi ketertiban ini sangat penting itu. Oke, baik pendengar dan juga penonton serta hadirin yang ada di Aula SMK Negeri 1 Baolan Toli-Toli. Kita masih lanjutkan program Dialog Kentongan dan kembali saya bersama Pak Setiawan. Ya, jika tadi mendengarkan pemaparan langsung dari Bung Ardan ini ya, bahwa yang namanya anak muda pasti masih labil dalam berkendara ya. Masih banyak yang enggan menggunakan helm, itu mungkin biar kelihatan lebih tampan, lebih keren begitu ya, lebih cantik wajahnya. Nah, bagaimana dengan edukasi yang dilakukan oleh pihak Satlantas sendiri Pak Setiawan? Ini apakah sudah bisa dirasakan manfaatnya? Apakah juga bisa mengurangi angka kecelakaan khususnya untuk kalangan pelajar? Baik ya, jadi dengan intensnya kami ke sekolah-sekolah melakukan edukasi dan sosialisasi, kami sudah ada perubahan dari yang sebelum-sebelumnya ya. Karena saya sendiri di sini baru kurang lebih 2 tahun ya. Mungkin kalau menurut teman-teman atau pandangan dari masyarakat, memang tahun-tahun sebelum itu jarang sekali ada polisi yang datang ke sekolah atau ketemu di tempat-tempat masyarakat di mana kumpul, jarang sekali ya. Sejak saya di sini saya upayakan, karena itu memang sudah menjadi tugas saya selaku Kanit Keamanan dan Keselamatan. Nah, contohnya di Toli-Toli ini anak-anak yang SMA ya kan, yang SMA memang sebenarnya belum boleh naik motor ya, tapi kami bijaksanai ya, karena kita tahu sendiri Toli-Toli ini moda transportasi belum memadai. Terus kita juga tidak punya bis sekolah ya kan. Kalau kita hanya bisa melarang tidak ada solusi yang bisa kita berikan, itu malah jadi bumerang buat kita juga. Karena nanti ke sekolah mereka terkendala ya kan. Jadi kita bukan hanya bisa melarang, tapi ya di hukum itu mati. Yang hidup adalah manusianya. Kita yang manusia yang bisa menimbang, bisa melihat sehingga bisa memutuskan. Jadi kepada anak-anak yang usia SMA ini kami sampaikan, tidak apa-apa naik sepeda motor karena memang situasinya harus naik sepeda motor, tapi jangan melakukan pelanggaran yang nampak ya. Contoh pelanggaran yang nampak ini tidak memakai helm, kelengkapan kendaraannya tidak lengkap, terus knalpotnya tidak sespektek atau brong ya. Hal-hal itu yang harus dihindari. Kalau toh kami sudah sampaikan, kita dapati di jalan raya, nah, kami akan tindak mungkin berupa teguran maupun dengan tilang. Yang penting sebelumnya kami sudah sampaikan dulu. Karena kita ketahui bersama korban kecelakaan adalah rata-rata dari anak-anak remaja kita. Demikian. Baik, saya ke Pak Mudasir ini selaku Kepala SMK 1 Baolan Toli-Toli. Jika melihat kondisi pelajar yang ada saat ini, tadi disampaikan bahwa memang ada juga yang tidak mematuhi aturan ya, bahkan juga mungkin ada yang punya akal-akalan seperti anak muda sekarang lah begitu Pak ya, yang motornya diparkir di luar karena mungkin tidak lengkap dan lain sebagainya. Pernah tidak melakukan komunikasi dan juga koordinasi dengan pihak orang tua bahwa anaknya seperti demikian, atau mungkin langkah apa yang diambil oleh pihak sekolah ketika menemukan murid-murid atau kalangan pelajar ini melanggar aturan begitu Pak? Baik, terima kasih. Tentunya kolaborasi sinergitas antara sekolah dan pihak orang tua kami lakukan.
itu setelah anak-anak ini kami beri peringatan. Misalnya di hari pertama itu mereka menggunakan kendaraan ke sekolah tetapi tidak dilengkapi dengan atribut, misalnya tidak memakai helm atau tidak menggunakan plat DN. Itu kami lakukan teguran. Setelah hari kedua masih tetap juga kami melakukan pemanggilan orang tua. Itu. Tetapi ya itu namanya anak-anak kadang juga memang membutuhkan kerja keras. Seperti saya katakan tadi, harus ada kerjasama, ada kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Di mana anak-anak itu sebelum berangkat ke sekolah, seharusnya pihak orang tua atau keluarga sudah memeriksa atribut-atribut yang melekat di kendaraannya anak-anak maupun di badannya siswa tersebut. Salah satu contoh misalnya, di kelas 10 ini memang masih tergolong baru sehingga suasana dari tingkat sebelumnya itu akan terbawa. Ya, jujur kalau kita melihat itu di malam minggu seperti di jalur, kita ngeri. Iya. Kita ngeri anak-anak itu membawa kendaraan itu, memang mereka tidak pernah berpikir seperti yang dikatakan oleh Bung Ardan tadi. Mereka tidak berpikir masa depan ke depannya itu. Mereka memang yang ada itu mungkin di mereka itu adalah rasa percaya diri mereka untuk mengendarai kendaraan itu, sehingga dia tidak ingat lagi ini akan menimbulkan kerugian untuk saya, untuk orang lain maupun masyarakat yang berlalu lintas di sekitaran tersebut. Nah, seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut dengan floor untuk pagi hari ini, saya ke Pak Sulfadli dulu ya. Pak Sulfadli, jika melihat tingkat kecelakaan yang ada khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini, apakah ada dari kalangan pelajar ataupun mungkin anak-anak muda yang menjadi korbannya, Pak? Baik, memang dari statistik yang ada di Jasara Harja, rata-rata memang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas itu adalah dari kalangan pelajar. Mengapa? Mungkin seperti yang disebutkan dari Pak Kanit Kamsel tadi, banyak dari kalangan pelajar yang mengalami kecelakaan yaitu yang tidak menggunakan atribut seperti helm. Nah, di mana helm ini adalah sebagai pelindung kepala yang seharusnya menjadi pelindung kepala, kemudian tidak digunakan pada saat kecelakaan, benturan biasanya terjadi di kepala. Nah, paling banyak yang kecelakaan lalu lintas MD atau meninggal dunia itu adalah penyebabnya dari benturan dari kepala. Nah, kalau misalnya adik-adik yang mengendarai kendaraan bermotor ini tidak menggunakan helm, pasti mengakibatkan luka berat karena ada benturan dari kepala. Jadi memang kebanyakan yang mengalami kecelakaan itu adalah siswa tentunya. Iya, anak-anak khususnya anak-anak muda begitu Pak ya? Iya, betul. Oke, saya ke Bung Ardan ini selaku pegiat lalu lintas, ini langkah apa dan juga komunikasi seperti apa yang sudah dilakukan kepada generasi muda kita yang ada di Toli-Toli khususnya untuk kalangan pelajar ini untuk bisa lebih tertib berlalu lintas, karena tadi disampaikan bahwa ini masih banyak yang balapan liar dan juga lain sebagainya ataupun juga pelanggaran lain yang sudah disebutkan tadi. Silakan Bung Ardan. Iya, jadi kalau kita lihat ya bahwa memang upaya-upaya yang dilakukan saya rasa sudah cukup maksimal, tetapi memang ada perlu hal-hal yang harus kita lebih masifkan. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita lihat seperti yang dikatakan tadi bahwa seringkali sosialisasi dan lain sebagainya itu seringkali dilakukan dan sangat luar biasa, dan ini salah satu memang upaya yang harus memang dilakukan. Karena kenapa? Sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan ini kalau saya lihat bagaimana kita membangun mindset terkait persoalan pentingnya terkait ketertiban berlalu lintas. Karena kenapa? Kalau dari segi pengawalan orang tua, saya yakin dan percaya bahwa orang tua tidak menginginkan anaknya untuk tidak tertib. Justru mereka mengatakan bahwa kalau bisa itu mereka turun dari rumah itu menggunakan helm dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi baru di tengah jalan mereka buka. Ini kan yang karena kenapa? Karena mindset mereka di kepala mereka bahwa ini menjadi sesuatu hal yang tidak penting. Justru menjadi sesuatu hal yang mengganggu mereka ketika mereka tertib, misalnya menggunakan helm, spion, kemudian lampu sen dan lain sebagainya. Ini kan menjadi salah satu poin penting bahwa ketika mindset itu terbangun bahwa ini akan menyelamatkan kita loh, ini akan melindungi kita loh,
ini akan melindungi orang lain loh, ini tidak akan membahayakan kita loh. Jadi ketika kemudian mindset itu terbangun, yakin dan percaya, tanpa kita kerasi, tanpa kita himbau, mereka akan sadar dengan sendirinya bahwa memang ini bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri. Nah, pemikiran-pemikiran ini yang saya harap bahwa semua kalangan, bukan cuma anak muda tetapi semuanya termasuk kita pribadi, bahwa pentingnya ketertiban seperti yang dikatakan tadi, bahwa bukan cuma ketertiban berlalu lintas tetapi etika ketika kita berlalu lintas itu juga sangat penting. Karena kenapa? Itu berpengaruh terhadap keselamatan kita. Upaya-upaya yang dilakukan ini saya rasa sudah baik, tetapi mari kita maksimalkan, karena tugas ini bukan hanya dari Polres juga, tetapi ini tugas bagi kita semua, baik itu tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Bagaimana kita meyakinkan, memberikan pemahaman sedetail-detailnya bahwa pentingnya ketertiban dalam berlalu lintas. Karena kenapa? Ini bukan hanya menyangkut kita tetapi menyangkut orang lain dan masa depan kita semua. Baik, penonton dan juga pendengar serta hadirin yang kami hormati, semakin menarik program Dialog Kentongan untuk hari ini. Namun sebelum kita lanjut, kita akan jeda sesaat. Tetap bersama kami di program Dialog Kentongan. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baik pendengar dan juga penonton serta hadirin yang berbahagia, untuk saat ini kita masih bersama dalam program Dialog Kentongan dengan topik mitigasi bahaya berlalu lintas di jalan raya. Ayo tertib berlalu lintas. Kita berada di Aula SMKN Negeri 1 Toli-Toli. Dan sebelum kita lanjut lagi dialog kita, mungkin ada dari teman-teman pelajar atau mungkin dari guru yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Kami persilakan, bisa disebutkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Putri, saya dari kelas 11 pemasaran 1.
pertanyaan saya, bagaimana kalau anak yang di bawah umur sudah berkendaraan seperti bermotor? Kan mereka masih di bawah umur, sedangkan yang berkendaraan bermotor maksimal di umur 17 tahunan ke atas. Kan, biasa saya lihat masih seumur 10 tahun sudah berkendaraan. Apa konsekuensinya Pak jika anak di bawah umur sudah berkendaraan bermotor? Oke. Sekian, terima kasih. Terima kasih Aulia Putri. Mungkin satu pertanyaan lagi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya, nama saya Mutfia Zirani, saya kelas 12 dari pemasaran 2. Baik, saya izin bertanya Pak, mengenai balapan liar. Balapan liar yang terjadi mungkin biasanya di jalur 2. Saya ingin bertanya mengapa saat ada balapan liar itu mereka langsung dikejar. Mengapa tidak diadakan pencegahan saat mereka sudah kumpul-kumpul di tempat yang biasa kita tahu, misalnya kayak di jalur 2 atau misalnya kayak di Bundaran Cingke, mengapa tidak dilakukan pencegahan? Dan karena kalau misalnya dikejar begitu mungkin saya rasa bisa menyebabkan kecelakaan. Baik, sekian, terima kasih. Ya. Dari siapa tadi namanya? Sulfiani ya? Mutfia Zirani. Oke, kita langsung ke Aulia dulu ya. Ini bagaimana kalau anak yang di bawah umur sudah membawa kendaraan? Ini kan kalau mungkin anak-anak yang sudah SMA tapi sudah karena ada kebijakan yang diambil begitu Pak Setiawan ya. Nah, ini kalau masih umur 10 tahun ya, anak masih SD itu kan kakinya saja belum sampai begitu, tapi akhirnya di jalan itu bisa kita temukan. Nah, seperti apa sebenarnya sanksi ataupun juga aturan yang diberlakukan Pak Setiawan? Oke, baik. Jadi untuk pengendara itu minimal 17 tahun ya, bukan maksimal 17 tahun ya. Minimal 17 tahun dan dia juga sudah punya SIM sehingga dia sudah dikatakan layak untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Jadi untuk anak-anak yang di bawah umur yang mungkin kita dapati anak SD naik motor atau anak SMP, kami juga sudah melakukan edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Khususnya untuk anak SMP memang sudah kami tekankan, anak SMP belum boleh mengendarai kendaraan bermotor. Mereka masih pihak keluarga, orang tua yang berkewajiban untuk mengantar dan menjemput. Nah, namun tentunya orang tua kita ini kan persepsinya beda-beda. Ya, ada yang paham, ada juga yang tidak paham. Ada merasa kalau ngantar anaknya ke sekolah atau jemput itu malah jadi beban buat mereka. Nah, sehingga anaknya dikasih sepeda motor, suruh pergi sendiri. Ya, kalau kita mendapati anak yang di bawah umur, kita akan tahan, berikan teguran. Ya, sekali 2 kali. Kalau perlu kita antar ke rumah orang tuanya atau kita tahan kendaraannya, kita undang orang tuanya supaya ada perhatian. Karena anak-anak ini bisa jadi dia pakai sepeda motor, bukan motornya. Bisa jadi motor temannya, sehingga orang tuanya juga tidak tahu. Ada beberapa kejadian begitu kita undang orang tuanya, oh Pak kita tidak punya motor, ternyata yang dia pakai motor temannya. Nah, oleh karena itu kita selalu mengedukasi. Ya, harapan kami seperti apa yang disampaikan Pak Arden tadi, kita butuh kesadaran ya, karena bukan suatu kebanggaan buat kami dengan banyaknya masyarakat yang kami tilang. Kami lebih senang kalau masyarakat itu sadar, patuh dengan aturan berlalu lintas. Karena kalau masyarakatnya tidak sadar, begitu kita melakukan penegakan hukum, yang ada di benak mereka adalah rasa benci kepada petugas kepolisian. Karena dia merasa terhalang atau merasa ndak simpati dengan pihak kepolisian. Oleh karena itu kami butuh kerjasama, butuh kesadaran masyarakat, sehingga apa yang menjadi kewajiban silahkan dilaksanakan, apa yang menjadi tugas kami akan kami laksanakan. Nah, dalam penegakan hukum itu sebenarnya tugas terakhir buat kami. Utamanya kami adalah bagaimana masyarakat pengguna jalan ini bisa merasa aman, nyaman dan selamat sampai di tujuan. Nah, namun dalam berlalu lintas tentunya ada yang tertib, ada yang tidak tertib. Nah, untuk yang tertib kami ucapkan terima kasih. Kalau yang tidak tertib ya kami akan tertibkan dengan penegakan hukum, baik itu berupa teguran maupun tilang. Nah, itu untuk yang anak-anak di bawah umur ya, kita itu upaya kami. Kita tahan, kita undang orang tuanya atau kalau memang ini kita antar ke rumahnya supaya mereka selamat. Oke, terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi ini, mengapa balapan liar itu langsung dikejar? Apakah tidak ada edukasi ataupun juga melakukan pendekatan secara lebih humanis, mengingat ini keselamatan bersama begitu Pak Setiawan? Mungkin bisa disampaikan kepada penanya kita. Oke, terima kasih Adek ya. Jadi upaya-upaya kami dalam mencegah balapan liar sudah cukup maksimal ya. Terbukti untuk jalur
Bundaran Cengkeh itu kita sudah bikin brigade ya, kalau orang kena mungkin polisi tidur, yang awalnya kita bangun di depan kantor DP2KB itu sudah satu, harapan supaya tidak balapan liar, ternyata masih juga. Nah, akhirnya kita bangun di empat sudut atau 5 sudut itu kita bangun semua brigade supaya masyarakat atau anak-anak kita ini tidak balapan liar di situ. Nah, namun setelah situ sudah mungkin mereka tidak nyaman balapan liar di situ, mereka pindah ke jalur 2 di depan SMP 1. Nah, upaya kami bukan hanya mengejar ya, itu mengejar itu ya sudah mungkin sudah ya manusiawi lah, karena mungkin sudah jengkel ya, kurang tiap malam dia itu terus ya kan. Namun kami sudah melakukan tindakan preventif ya, sebelum kita kalau sudah sampai pengejaran berarti sudah represif ya kan. Kita ada preventif dengan upaya setiap biasa malam Minggu, malam Sabtu kita sudah diatensi oleh pimpinan, atensi di tempat-tempat balapan anak-anak, mungkin ada patroli stand di situ, ada anggota, supaya mereka begitu dia ada polisi niat mereka hilang ya kan. Kalau melakukan pengejaran ke pembalap sebenarnya itu tidak diizinkan, karena kalau kita melakukan pengejaran pasti namanya orang dikejar pasti berkendaranya panik, membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, dan membahayakan termasuk petugas ya kan. Kalau petugas yang celaka, ini yang dikejar bisa ketawa seumur hidup dia ya kan. Jadi oleh karena itu supaya menghindari hal yang tidak diinginkan, kita tidak melakukan pengejaran. Kalau tuh ada yang mungkin adik-adik lain yang mengejar, berarti mungkin sudah yang bandelnya kan. Manusia ini kan ada tahapan, mungkin ditegur dia udah paham, dilihat dia udah ngerti, atau mungkin nanti memang ditindaki baru paham dengan itu ya. Ada ya paham ya. Oke, makasih. Baik, kita tentunya masih bersama dalam program Dialog Kentongan. Saya ke Bung Ardan ini. Tadi jika melihat kondisi yang ada disampaikan bahwa masih ada balapan liar ataupun juga masih banyak pengendara khususnya kalangan pelajar yang tidak patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh Bung Ardan sendiri bersama dengan mungkin teman-teman di pegiat lalu lintas, ini bagaimana melakukan koordinasi ataupun juga komunikasi khususnya kepada kalangan pelajar yang bisa dibilang ini mungkin masih labil. Bagaimana cara melakukan pendekatan dengan cara yang komunikasi yang baik, tentunya mengambil hati mereka, atau seperti apa yang dilakukan Bung Ardan? Ya, jadi saya mau tanda kutip bahwa kenapa sih balap-balapan liar itu kemudian terjadi, itu umumnya karena memang balapan liar itu menjadi tempat pelarian terkait persoalan karena tidak ada aktivitas lain, hal-hal yang bersifat produktif. Maka seringkali kami mengajak, seringkali kami meminta kepada teman-teman pemuda, teman-teman remaja, mari loh kita gabung kegiatan-kegiatan sosial yang lebih bermanfaat. Makanya seringkali kami mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang lebih produktif, sehingga waktu-waktu luang bagi teman-teman remaja, teman-teman pemuda itu tidak habiskan ke hal-hal yang bersifat negatif tersebut. Karena kenapa? Kadang juga teman-teman itu yang ikut balapan liar itu terkadang banyak sekali menjadi pelarian karena memiliki masalah misalnya di keluarga dan lain sebagainya, sehingga mereka mencari pelarian bahwa ini loh menjadi asik-asikan lah ceritanya. Maka melalui momentum ini juga sampaikan kepada adik-adik semua bahwa melalui ini kan terdiri dari beberapa organisasi, maka mari ajak teman-teman lain melalui kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan produktif, kemudian diselingi dengan pemahaman-pemahaman tersebut bahwa masih banyak kok kegiatan-kegiatan lain yang lebih produktif, masih banyak kok kegiatan-kegiatan yang lebih asik dibandingkan kegiatan-kegiatan yang bisa merusak diri kita dan orang lain. Terlebih khusus terkait kegiatan balapan liar, ini kan merusak sekali, baik itu merusak diri kita, orang lain, dan juga fasilitas-fasilitas yang hari ini yang seharusnya kita jaga tetapi rusak karena akibat diri kita itu bahwa mencari kegiatan-kegiatan di luar hal-hal yang bersifat produktif itu. Baik, kita memberikan kesempatan kepada floor kita. Mungkin di hari ini masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan yang cowok dulu ya. Tadi sudah ada 2 cewek, nah sekarang cowok dulu, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, perkenalkan nama saya William Jonathan Horman, saya dari 12 Layanan Kesehatan. Oke, baik Bapak, saya ingin bertanya mengenai kendaraan listrik. Kita ketahui sendiri kan kendaraan listrik ini adalah kendaraan yang tidak memiliki suara. Pengguna kendaraan listrik ini otomatis akan terjadi berisiko kecelakaan dan akan mengganggu juga bagi kita pengendara yang lain yang sedang berkendara gitu. Yang saya ingin tanyakan sini Bapak, bagaimana, apakah ada
hukuman bagi si pengendara bermotor listrik ini, dan apakah ada solusi bagi pengendaraan listrik ini, Pak? Karena kita ketahui sendiri itu akan mengganggu kita sebagai pengendara, begitu, Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang kedua, cowok lagi silakan ya, satu kesempatan ini untuk yang pakai dasi, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam dari kelas 10 TJKT 2. Muhammad Azam, silakan pertanyaannya Muhammad Azam. Nah, seperti yang kita tahu kalau setiap jalan itu memiliki batas kecepatan paling tinggi yang sudah ditetapkan secara nasional. Nah, saya mau bertanya nih, batas kecepatan paling tinggi tersebut dipengaruhi atau ditentukan oleh apa saja? Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, batas kecepatan yang ditentukan ya. Baik, satu lagi ya. Oh ya, mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Fitra Putra kedua. Saya Siapa dari Amal Fitra? Iya. Iya, Amal Fitra Bung Jasmin ya. Ya, saya dari jurusan akuntansi keuangan lembaga. Nah, yang saya ingin tanyakan, kita kan sebagai pelajar, otomatis tidak semua pelajar itu sudah mencukupi umur untuk mengendarai motor. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah kita jika terjadi kecelakaan atau musibah di jalan, kita mendapat santunan dari Jasara Harja atau asuransi yang sudah seperti peraturan yang ada? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Amal Fitra ya. Sudah 3 pertanyaan, kita langsung saja menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Mungkin bisa disetting dulu Bung Jasmin ya. Ini tadi dari Bung William Jordan. Bung William Jordan mengatakan bahwa ada kendaraan ya yang mungkin banyak ataupun juga marak digunakan, yaitu kendaraan sepeda listrik. Nah, ini bagaimana sebenarnya peraturannya? Mungkin bisa dijawab langsung oleh Pak Setiawan ini. Baik, jadi mungkin yang adik maksud ini sepeda listrik itu ya? Iya. Ya, jadi sepeda listrik ini sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan, sepeda listrik ini tidak bisa dioperasikan di jalan raya. Dia hanya di lingkungan perumahan atau di area wisata. Namun kita lihat sendiri di Toli-Toli ini ada beberapa kendaraan listrik yang mondar-mandir juga di jalan raya. Nah, dan apabila kami dapati di jalan, kami akan berikan teguran, lain kali jangan dipakai, ya kan, lain kali jangan dipakai. Karena memang tidak sesuai dengan aturan. Karena setiap kendaraan yang beroperasi di jalan raya itu harus didaftarkan, yaitu melalui Samsat, ya, supaya ada terbit nanti STNK-nya, TNKB-nya, sehingga setiap kendaraan yang di jalan raya itu ada identitasnya. Nah, sementara kalau untuk kendaraan listrik ini kan memang tidak terdaftar untuk digunakan untuk di jalan raya. Jadi dia itu bukan alat transportasi, dia hanya alat untuk transportasi terbatas, ya, bukan untuk umum. Terbatas ya, begitu, mobil Pak, terbatas ya? Untuk wilayah perumahan atau di area tempat wisata. Jadi bukan untuk di jalan raya. Kalau kita mendapati akan kita tindak, ya mungkin kita berikan teguran gitu. Karena memang tidak bisa juga kita tilang. Oke. Baik, ini dari Muhammad Azam. Berapa batas kecepatan yang ditentukan dalam berkendara di jalan raya ini supaya mungkin jangan terlalu cepat karena bisa membahayakan juga kita, begitu Pak? Baik, jadi untuk batas kecepatan, nah, oleh karena itu setiap pengendara harus perhatikan rambu-rambu, ya. Di jalan itu ada rambu-rambu. Contoh di Jalan Sona itu ada rambu-rambu, situ tertulis 40, ya. Jadi kalau dia tertulis 40, berarti kecepatan kita kecepatan yang diizinkan hanya 40 km per jam. Atau kalau terus di rambu-rambu 60, ya berarti 60 km per jam. Tapi kalau untuk 60 km per jam itu biasa di luar kota. Kalau yang di area kota rata-rata kecepatan maksimal 40. Beda halnya kalau kita masuk di jalan tol. Kalau di jalan tol kita memang harus cepat, karena kalau kita lambat ditabrak dari belakang, ya. Jadi kalau untuk di jalan tol kecepatan itu harus rata-rata di atas 80 km per jam atau minimal 80 km per jam atau 60 km per jam. Nanti ditentukan oleh rambu-rambu yang ada di jalan raya. Iya. Ya, paham? Iya, paham, ya, okay. Teman-teman, adik-adik semua? Ya. Iya, jadi jangan lupa patuh pada aturan yang berlaku ya. Saya ke Pak Mudasir ini, pernah tidak menemukan mungkin anak-anak dari SMK 1 Toli-Toli ini melanggar aturan ataupun juga mungkin ikut serta dalam balapan liar, kemudian juga langkah apa yang diambil langsung oleh pihak sekolah ini, Pak? Baik, untuk terkait dengan kegiatan balapan liar, memang saya sudah menyampaikan lewat sosialisasi apel pagi bahwa saya tidak mau mendengar ada siswa saya yang ikut balapan liar. Ya.
Sehingga sampai saat ini untuk laporan secara langsung itu ataupun melihat secara langsung saya belum mendapatkannya. Iya. Karena memang saya untuk siswa saya itu saya mewanti-wanti. Ya. Terkait dengan pelanggaran anak-anak SMK ini memang saya selalu komunikasi dengan beliau ya. Kalau ada siswa SMK itu yang kedapatan melanggar, beliau langsung telepon saya. Sehingga memang kami hari itu juga langsung ke Polres untuk menjemput anak-anak kami. Iya. Nah, terkait dengan ini juga menarik terkait dengan sepeda listrik. Memang ini ironis ya. Kita melihat seolah-olah ada pembiaran dari orang tua agar anak-anak ini menggunakan di jalan raya. Padahal seharusnya kendaraan listrik ini hanya digunakan mungkin di lingkungan perumahan, kompleks perumahan ataupun di tempat-tempat wisata, bukan di jalan raya. Tapi di saat ini kita melihat anak-anak itu, saya biasa melihat di daerah Perumnas itu, Bu, itu sampai 3 orang itu yang di motor itu. Kadang kita melihat miris melihatnya. Nah, seperti saya katakan tadi, memang perlu adanya edukasi yang masif, ya, sosialisasi yang masif, baik di tingkat TK, SD, SMP, seperti yang dilakukan oleh Polres Toli-Toli. Nah, seperti itu. Oke, baik, saya ke Pak Sulfadli ini. Tadi disampaikan bahwa bagaimana jika terjadi kecelakaan lalu lintas, sementara anak-anaknya itu yang membawa kendaraan belum tergolong mungkin orang yang memenuhi syarat untuk membawa kendaraan. Ini misalnya di bawah umur 17 tahun. Bisa disampaikan, apakah juga ini akan mendapatkan santunan dari pihak Jasa Raharja? Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Dek. Atas nama siapa? Akmal. Amal Fitra. Amal Fitra ya? Ya. Mau dapat santunannya? Oh ya, baik. Jadi untuk kalangan usia pengendara itu kita tidak tahu entah itu sudah dewasa ataupun masih seorang pelajar atau masih anak-anak. Nah, kalau instansi dari Jasa Raharja sendiri itu pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, baik dari usia bawah umur sampai dengan usia dewasa, itu kita masih tetap memberikan santunan. Kenapa? Karena santunan ini wajib diberikan kepada seluruh pengendara kendaraan bermotor. Nah, kalau misalnya di bawah umur itu kan sudah pasti ada pelanggaran. Pelanggaran yaitu tidak memiliki SIM. Nah, untuk untuk yang tidak memiliki SIM itu sudah ada sanksi tersendiri dari pihak kepolisian. Nah, tetapi untuk santunan itu tetap kita berikan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Tapi pesan saya untuk adik-adik, jangan sampai ketemu dengan saya, jangan sampai dapat santunan. Kalau misalnya dapat santunan, berarti terjadi yang namanya kecelakaan lalu lintas. Mudah-mudahan untuk di SMK 1 ini teman-teman siswa tidak pernah ketemu saya nanti di rumah sakit ataupun di rumah duka. Oke? Jangan ya, Dek ya, jangan ya. Ya, baik. Pendengar dan juga penonton, sebelum kita lanjut lagi program Dialog Kentongan untuk hari ini, kita akan jeda sesaat lagi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net.
tonton yang Anda dengar. Pendengar dan juga penonton, kita masih bersama dalam program Dialog Kentongan langsung dari Aula SMKN Negeri 1 Toli-Toli. Dan tidak terasa kita sudah berada di closing statement terkait dengan topik kita, mitigasi bahaya berlalu lintas di jalan raya, ayo tertib berlalu lintas. Saya ke Pak Setiawan, ini apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, kepada pendengar kita, kepada penonton kita, dan juga kepada kalangan pelajar kita yang ada di SMK, bahkan juga seluruh pelajar Kabupaten Toli-Toli agar bisa tertib berlalu lintas. Silakan Pak. Ya, baik, harapan kami kepada masyarakat khususnya pelajar yang ada di Kota Toli-Toli ini, patuhi aturan berlalu lintas. Apa yang menjadi kewajiban silahkan dilaksanakan. Apabila kita memenuhi kewajiban yang disyaratkan, pasti apabila kita mengalami kecelakaan, kita akan mendapatkan hak apa yang menjadi santunan buat kita. Ya, tapi itu bukan harapan kami ya. Kalau untuk santunan, harapan kami masyarakat tertib sehingga tidak terjadi kecelakaan, semuanya aman, semuanya nyaman. Karena ingat, masa depan kalian masih panjang. Nah, untuk masyarakat kita selalu berharap pada saat berkendara di jalan raya, ya, terutama ini yang sering kita jumpai, mengendarai kendaraan bermotor sambil memakai lampu senter kepala. Nah, biasa motornya itu tidak ada lampunya, dia pakai senter kepala. Nah, pada saat dia belok kiri, orang lihat di depan dikira sudah belok kiri, padahal motornya masih jalan terus. Nah, sehingga terjadi kecelakaan. Oleh karena itu kami menghimbau, pasanglah lampu yang sesuai dengan ketentuan, bukan pakai senter kepala. Ini apalagi di Kota Toli ini lagi musim panen cengkeh, ya kan? Mungkin dia pakai motor gunung, pas pulang sudah malam, senter kepala yang dipakai. Itu ada kejadian di ini, akhirnya terjadi kecelakaan karena dia bilang, saya kira belok Pak karena saya lihat cahaya lampunya belok kiri, ternyata motornya masih lurus gitu. Nah, jadi oleh karena itu, ayo penuhi apa menjadi kewajiban sehingga tidak menjadi korban kecelakaan, merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Demikian. Oke. Baik, saya ke Pak Mudasir selaku Kepala SMKN 1 Toli-Toli, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pelajar kita agar bisa tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Silakan Pak. Baik, yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Toli-Toli yang sudah melaksanakan sosialisasi dialog kentongan ini. Ya. Saya berharap kegiatan ini bisa berkesinambungan. Yang kedua, kepada pihak Lantas Toli-Toli, tentunya kami mengharapkan sosialisasi edukasi yang masif yang dilakukan oleh ke sekolah-sekolah baik tingkat TK, SD, SMP maupun SLTA. Yang terakhir untuk anak-anak saya, tentunya saya menyampaikan tidak henti-hentinya dan melalui kesempatan dialog ini juga, ya, apabila anak-anakku tidak memiliki SIM, ya lengkapi kendaraan atau atribut yang melekat di badan kendaraan maupun di badan kalian. Itu harapan saya untuk tertib berlalu lintas, karena kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian untuk kita, ya, manfaatkan, gunakan kesempatan itu dengan cara mentaati aturan berlalu lintas. Saya kira itu dari saya selaku Kepala Sekolah. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Saya ke Pak Sulfadli, apa yang ingin disampaikan dari pihak Jasara Harja Pak agar generasi muda kita ini, kalangan pelajar dan juga seluruh masyarakat di Kota Cengkeh bisa taat dan juga tertib dalam berlalu lintas. Silakan Pak. Baik, teman-teman sekalian, marilah kita kurangi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Toli-Toli. Marilah kita tertib berlalu lintas. Untuk adik-adik dari SMA Negeri 1, SMK Negeri 1 Toli-Toli, ini pada saat keluar jangan lupa menggunakan helm, perhatikan kendaraannya, jangan sampai banyak yang dicopot. Kemudian kalau misalnya memang kelelahan dalam berkendara, istirahat, kenali batas kecepatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Karena saya tidak ingin keluarganya adik-adik ataupun adik-adik sendiri itu ketemu dengan saya dalam situasi akibat dari situasi kecelakaan lalu lintas. Jangan ya, Dek.
Jangan ya, Dek ya. Jangan ya. Iya, didengar nasihatnya kakak ini ya. Iya, selanjutnya ke kakak Ardan ini. Silakan Bung Ardan, apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda, kalangan pelajar, masyarakat kita yang ada di Toli-Toli untuk bisa taat dan juga tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Silakan. Ya, jadi saya pikir sudah sangat jelas ya yang disampaikan tadi, beberapa pandangan dari segi aspek hukumnya dan lain sebagainya. Pada intinya begini, bahwa langkah konkretnya bahwa ketika kita ingin menjaga bangsa dan negara bahkan daerah kita ini, langkah awalnya yaitu dengan cara menjaga diri kita sendiri melalui tertib berlalu lintas. Kalau kita mencintai diri kita, mencintai orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, teman kita, maka mari kita saling mengingatkan satu sama lain bahwa tertibnya berlalu lintas itu adalah salah satu langkah konkret untuk menjaga daerah kita, menjaga aset kita, yaitu diri kita. Karena kita tidak berharap banyak terkait orang-orang pendahulu, tetapi generasi kita kan ini, generasi di bawah ini adalah generasi yang diharapkan untuk masa depan. Ketika generasi hari ini sudah rusak, sudah tidak bisa diharapkan, apalagi harapan kita terkait Toli-Toli ke depan, daerah ke depan. Maka ini sebenarnya bukan hanya tugas dari Bapak Polres tadi, tetap bukan hanya tugas dari pihak sekolah, bukan hanya tugas dari Jasa Raharja, tapi ini tugas untuk kita semua. Bagaimana kita sama-sama mengedukasi, mensosialisasikan, mengingatkan satu sama lain bahwa pentingnya tertib berlalu lintas, karena ini bukan hanya persoalan pribadi, tetapi menyangkut orang lain itu. Oke, baik. Terima kasih kepada keempat narasumber kita. Kita berikan dulu aplaus ya kepada Pak Setiawan, kemudian juga Pak Mudasir, Pak Sulfadli, dan juga Bung Ardan yang sudah bersama kita dalam program Dialog Kentongan. Ketika kita selalu berhati-hati, kita mengutamakan keselamatan kita, kemudian juga pengendara lainnya di jalan raya. Tentunya ini akan membawa dampak keselamatan untuk kita semua. Patuhi aturan yang ada demi keselamatan bersama, karena di rumah ada keluarga yang menanti Anda. Akhirnya dari Aula SMK Negeri 1 Toli-Toli, saya Mariani Rauf mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti Dialog Kentongan Radio Tanggap Bencana langsung dari Auditorium SMK Negeri 1 Toli-Toli. Sampai jumpa.